Kali ini kita akan mengerjakan soal fisika. Namun, sebelum mengerjakan soal ini, alangkah baiknya kita menulis apa saja yang diketahui dari soal. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat 0,25 kg es dan 0,5 kg air pada keadaan setimbang 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Dari kalimat ini kita mengetahui bahwa massa es adalah 0,25 kg yang kita ubah ke gram menjadi 250 gram. Di sini juga kita mengetahui massa air katanya 0,5 kg. Kita ubah juga ke gram menjadi 500 gram. Lalu terakhir suhu awalnya 0 derajat Celcius. Jadi kita tulis T1 sama dengan 0 derajat Celcius. Selanjutnya, es dan air itu dipanaskan bersama-sama selama 4 menit pada takaran tetap dengan menggunakan pemanas 1500 watt. Dari kalimat ini, kita mengetahui bahwa waktu yang diperlukan adalah 4 menit. Waktu itu lambangnya T kecil, sama dengan 4 menit kita ubah menjadi detik dengan cara mengalihkannya dengan 60, hasilnya adalah 240 detik. Lalu katanya menggunakan pemanas 1500 watt. Watt itu satuan dari daya, berarti daya itu lambangnya P. P-nya sama dengan 1500 watt. Diketahui kalor lebur es sama dengan 80 kalori tiap gram, sedangkan kalor jenis airnya 1 kalori tiap gram Kelvin. Dan 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Dari kalimat ini kita tahu bahwa kalor leburnya 80 kalori per gram. Kalor lebur itu lambangnya L. Lalu kalor jenis itu lambangnya C. Tadi sama dengan 1 kalori per gram Kelvin. Terus diketahui juga 1 kalorinya sama dengan 4,2 Joule. Pada keadaan akhir terdapat air pada suhu 25 derajat Celcius. Berarti T akhirnya 25 derajat Celcius atau kita tulis T2. Karena kita sudah memperoleh T1 0 derajat Celcius dan T2 sama dengan 25 derajat Celcius, berarti kita bisa mencari perubahan suhunya. Perubahan suhu itu lambangnya delta T. Rumusnya T2 dikurangi T1. Berarti 25 dikurangi 0. Hasilnya adalah 25 Kelvin. Setelah menulis apa yang diketahui, kita juga harus menulis apa yang ditanyakan. Kita kembali ke soal. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan efisiensi pemanas tersebut. Lambang efisiensi adalah ini. Jadi yang ditanyakan efisiensi. Langkah awal untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus mencari besarnya kalor dulu. Nah, kalor itu rumusnya adalah Q1 ditambah Q2. Q1-nya itu terdiri dari es, sedangkan Q2-nya itu gabungan dari es dan air. Nah, karena dia es dan tidak ada perubahan suhu, berarti rumusnya Q1-nya M, punyanya S dikali L. M itu massa, massanya S dikali kalor lebur. Sedangkan Q2-nya rumusnya massa total, yang berarti massa es ditambah massa air, dikali kalor jenis C, dikali perubahan suhu delta T. Selanjutnya tinggal kita substitusi. Massa es tadi 250 gram, kalor lebur esnya 80. Massa airnya 500. Jadi massa es tambah massa air 250 tambah 500. Kalor jenis C-nya 1, perubahan suhunya 25 Kelvin. Nah, sekarang kita hitung 250 dikali 80, hasilnya 20.000. Nah, yang ini 250 tambah 500, 750. 1 kali 25, 25. 750 kali 25, 18.750. Jadi besarnya kalor itu 20.000 ditambah 18.750. Hasilnya adalah 38.750 kalori. Nah, tapi karena di soalnya minta diubah ke Joule dan dikasih tahu 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule, berarti kita ubah nilai kalorinya ke Joule dengan mengalihkan dengan 4,2. Jadi 38.750 dikali 4,2.
Hasilnya adalah 162.750 Joule. Setelah kita mengetahui besarnya kalor, kita juga harus mengetahui besarnya energi. Energi itu rumusnya daya dikali waktu. Daya sendiri lambangnya P, waktu itu lambangnya T. Kalau energi lambangnya W. Jadi W sama dengan P kali T. Nah, dayanya sudah ada tadi di soal 1500 watt. Dikali waktunya tadi 4 menit yang sudah kita ubah ke detik menjadi 240 detik. Jadi 1500 dikali 240 hasilnya adalah 360.000 Joule. Karena sudah ketemu besarnya kalor dan besarnya energi, sekarang kita bisa menentukan besarnya efisiensi. Efisiensi itu rumusnya kalor dibagi energi kali 100%. Kalornya sudah kita hitung tadi 162.750 Joule, sedangkan energinya 360.000 Joule. Jadi nilai efisiensinya 162.750 dibagi 360.000 kali 100%. Hasilnya adalah 45,21%. Jadi kita ketemu, jadi efisiensi pemanas tersebut adalah 45,21%. Barangkali berminat untuk yang tinggal di wilayah kota atau Kabupaten Cirebon, saya menerima les privat untuk anak SD, SMP, dan SMA. Untuk SD dan SMP pelajarannya matematika dan IPA, sedangkan untuk anak SMA pelajarannya adalah matematika, fisika, kimia. Jika berminat untuk info lebih lanjut, silakan tanyakan melalui pesan WhatsApp ke nomor 083866701020. Terima kasih.